Pendengar PR, usai kejadian naas yang melibatkan rombongan siswa SMK asal Depok di Ciater, pemerintah lalu melakukan pengetatan aturan study tour. Beberapa hal yang jadi catatan adalah imbauan study tour dilakukan di dalam kota atau juga di dalam wilayah Jawa Barat, serta pengecekan kelaikan kendaraan. Apakah memang itu yang perlu atau ada hal lainnya yang sebenarnya luput dari perhatian? Yuk pendengar PR, inilah talk show Sorotan dengan tajuk Keselamatan Perjalanan Wisata Jangan Dinego bersama Peri Tristianto, pengusaha sekaligus praktisi pariwisata di Jawa Barat. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih dulu nih Pak Peri udah meluangkan waktunya untuk hadir langsung di studio PR FM loh Pak Peri. Ya, terima kasih juga udah diundang ke sini. Jadi kita dari sisi bisnisnya. Oke, betul. Jadi pemerintah juga mungkin jadi tahu ya kan gitu, karena dengan adanya itu banyak pembatalan Bu. Banyak beneran nih. Banyak dikembaliin uangnya. Oke, kita kembaliin. Jadi kan yang kita harapkan kan. Ya, ini sebentar Pak Peri, pasca kejadian ini. Ya. Ya, dari Kuningan, dari mana ya kan, kita khususnya memang banyak dari sekolah ya. Dan yang salah satu yang kita tunggu ini liburan ini gitu. Justru sekarang ini lagi ajangnya memang liburan begitu ya. Liburan ini anak-anak sekolah juga betul, ya melakukan study tour dan lain sebagainya. Sebenarnya dari kemarin juga banyak sih yang berkomentar. Katanya sebenarnya bukan masalah study tournya, tapi masalah yaitu keamanan, ketelitian sekolah untuk memilih PO bis, tempat travel yang kemudian disewa itu yang, dan juga sekolah punya kewajiban katanya untuk mengecek juga sebenarnya kondisi kendaraan seperti apa. Jadi sebenarnya bukan disalahkan study tournya, ada juga yang menyampaikan begitu. Ya. Tapi banyak juga yang bilang katanya udah nggak usah ada study tour lagi. Tapi study tour itu harus jelas. Study tour itu apa? Ya. Kalau acara perpisahan dengan study tour beda. Beda, makanya pasti beda. Kalau perpisahan ya mungkin tepatnya yang, tapi study lebih tour lebih formal ya. Kalau perpisahan mau kemana juga bisa. Oh oke. Happy kok. Oh iya benar. Tapi kalau study tour mesti jelas wisatanya yang mana. Ada apa di situ? Ada unsur informasi atau pembelajaran di dalamnya Pak Peri ya. Itu namanya study tour dengan perpisahan kemarin kan, itu wisata kemarin itu berbeda jauh ya. Oke. Jadi tempat wisatanya juga sendiri harus jelas. Ini sekolah ini ada apa yang bisa dipelajari di situ, meskipun bermain kan, bisa mengamati apa, itu menurut saya. Oke, ini sebagai pembuka nih Pak Peri. Bagaimana sih sebenarnya Pak Peri sendiri melihat begitu kejadian kecelakaan kemarin yang cukup miris sekali, dan ternyata memang kita juga sudah dengar ya bagaimana si supirnya ini kemudian memberikan keterangan pasca kejadian tersebut. Saya ingin mendengar juga dari pandangan Pak Peri sendiri mengenai kecelakaan kemarin Pak Peri. Ya, kecelakaan kemarin bukan pertama kali menurut saya. Sebelumnya ada di tahun 2016 anak sekolah juga yang meninggal 9 orang di Kolonel Masturi. Sersan Bajuri ya, yang dari Lembang dari atas ke bawah. Ya. Kolonel Masturi. Ya, Kolonel Masturi. Ya itu kejadian sama, remblong gitu. Di situ teh. Ya, di situ kejadiannya sama. Di Ciater juga menurut saya sebelum ini kan ada bis juga dan beberapa kali gitu. Nah, tinggal memang daerah wisata, tinggal pengamanan dari selain dari pengusaha bisnya, yang salah pasti bisnya ya. Dan nggak semua orang cilaka. Iya, iya benar. Ya nggak semua bis cilaka gitu kan ya. Cuman gitu menurut saya ya. Nah, kita harus tahu, yang namanya pariwisata itu, kata Pak, saya ikutin dulu Pak Arif Yahya. Kata Pak Arif Yahya, 60% itu culture. Terjadinya pariwisata, 35% infrastruktur. Oh oke. 5% buatan manusia. Oh oke. Ya, nah infrastruktur ini seperti apa? Salah satunya infrastruktur adalah jalanan. Iya dong. Iya. Jalan ke tempat itu nyaman atau enggak gitu. Seperti itu. Sebetulnya kan nyaman-nyaman aja kalau enggak main di Subang boleh, tapi jalannya jangan jalan itu kan bisa banyak jalan. Ya, maksudnya orang ke Lembang
Atau ya. Kapasitas infrastruktur yang ada dengan armada yang melintas di sana itu kan harus sesuai, Pak Peri ya. Ya, itu sesuai. Kayak itu jalan provinsi yang kemarin celaka. Kan, itu menurut saya. Cuman ya itu kesalahan 100% di bisnya lah. Nggak tahu. Ya itu urusan di sub, saya nggak tahu di bisnya ya. Cuman itu udah bagus. Cuman mungkin di situ sendiri sebelumnya ada rem. Ada tempat rem. Iya betul memang. Ya, tapi di bawahnya nggak ada lagi gitu, cuma satu. Ya, nah mungkin, kebetulan itu kejadiannya bukan yang ada perluasan yang bisa buat ini ya. Buat pengereman ya. Iyalah untuk mengalihkan kendaraan gitu ya. Seperti itu, kalau itu kan udah bebas ya. Tapi tidak memang tidak seberat turunannya yang tak ada pengereman. Tapi Pak, karena nggak berat juga turunannya, landai juga. Ya kalau nggak ada remnya, kalau panjangnya jadi sama jadi aja. Kenceng gitu. Ya cuma gitu doang. Ya itu urusan bis, IO-nya sendiri. Mungkin IO-nya sendiri ada masalah. Iya. Karena IO nyari yang murah. Nah itu dia. Ya, IO kan nyari yang murah. Atau balik lagi, sekolahnya yang minta cashback terlalu gede. Oke, terlepas dari itu semua, Pak Peri, saya ingin tahu, Pak Peri ini kan pengusaha sekaligus juga praktisi pariwisata. Kalau selama ini nih, Pak Peri kan misalkan punya tempat wisata. Ya. Pak Peri juga kan pasti melakukan koordinasi nih, misalkan dengan hotel-hotel, kafe yang ada di lingkungan, bahkan warga sendiri dengan pemerintah daerah setempat. Apakah termasuk ada nggak sih semacam koordinasi begitu dengan pihak-pihak PO, kemudian juga dengan bisnis-bisnis tour and travel berkenaan dengan hal tersebut nih Pak Peri? Ya pasti ada dong, misalnya perizinan aja ada izin lalin. Ya karena kita harus bikin izin jalan masuk. Semuanya ada izinnya kan? Ya itu kan udah harusnya gitu. Udah memang ada di situ. Izin tempat parkir. Ada Bu semua. Ya. Dan memang ruwet gitu. Memang ada gitu, harus ada gitu. Seperti itu kita sebagai pengusaha seperti itu. Tapi saya ikutin Pak Menteri tadi, bekas Menteri Pariwisata, infrastruktur itu paling penting sehingga wisatawan nyaman datang. Ya infrastruktur dong. Ya, jalanan. Sorry, kemarin juga itu kan jalannya gelap katanya, nggak ada lampu jalan di sana. Ya itu salah satunya mungkin ya ke sana memang gelap gitu. Ya itu urusan Subang gelap. Ya masih untung dia nggak nabrak-nabrak yang di pedagang yang di pinggir jalan. Lebih banyak karena jalan di situ semuanya udah diisi oleh pedagang kan, benar, gitu. Masih untung gitu dan pedagang liar semua kan. Iya, warung-warung kayak begitu. Warung-warung kan masih untung gitu. Kalau kita selalu kan ngomongnya untung terus ya. Iya. Ada apa-apa untung, ada apa-apa untung. Nah, contohnya gitu. Nah, yang menarik itu ya itu. Ya ada jalan-jalan yang memang membahayakan kok bus bisa jalan. Ya. Ya kan itu kan nggak boleh harusnya. Yang bilang harusnya nggak boleh itu siapa sih Pak Peri? Si pengusahanya sendiri ataukah memang aparat kepolisian? Kalau pengusaha kita pengen lebih banyak dong yang datang, masa bodoh kan? Pengusaha kan gitu. Termasuk saya kan pengusaha sebanyak-banyaknya, tapi nggak dipikirkan. Jadi siapa yang berwenang untuk bisa melarang itu sebenarnya Pak Peri? Ya kan ada aturannya di situ. Ya, kan ada aturan. Ya saya ada berita di Detik tanggal berapa yang lalu ya. Ya. Contohnya kan itu nggak boleh jalan ke satu wilayah, ya. Tapi tetap dilintasi. Depannya ada pelang Gordon. Iya. Kok masih bisa? Iya. Ya kan gitu. Sudah jelas sebenarnya di situ rambu yang dibuat itu ada tulisan dilarang melintas bis dan truk besar dan bis. Ya kendaraan besar. Ya saya kasih tahu Anda sebelumnya kan ya seperti itu. Betul. Kok masih jalan? Ya ada apa gitu? Ya kan ada apa? Nah contohnya seperti gitu. Pemerintah udah bagus kok. Pemda semua udah bagus. Cuman dijalanin kok oleh bawahannya. Ya. Oke. Ya ada apa ini? Pelaksana teknis di lapangan ya berarti. Betul. Ada setoran apa? Seperti itu misalnya. Itu berbahaya sekali. Nah sekarang setelah kejadian seperti ini. Tadi Pak Peri di awal menyampaikan. Pada akhirnya berapa persen? Banyak gak sih Pak Peri yang membatalkan? Membatalkan kurang lebih sampai hampir setengah ya. Oh ya? Hampir setengahnya ya. Kemarin dari Kuningan juga berapa ratus orang batalin ke kita. Dari
ada surat edaran dari bupati sana. Padahal itu udah dari pesan dari berapa lama sih Pak Peri kalau kayak Kurang gitu? lebih biasanya 2 bulan lalu. Oh gitu. Iya, enggak lah. Kalau turnya sih menurut saya pestanya anak-anak kan tur ya. Ya itu nggak masalah. Cuman turnya ya perpisahan dan study tour tuh harus jelas. Iya betul. Karena pariwisata sekarang sendiri kan udah beralih. Ya, maksudnya dulu tuh wisata tuh memang ada unsur untuk dipelajarinya. Kalau sekarang kan banyak kan mainan. Iya benar. Ya tempat main. Yang penting Instagramable. Iya kan ya, seperti itu ya. Jadi udah susah gitu ya. Oke, ini jadi sebenarnya kalau secara dari sisi pengusaha wisata ya. Jadi sebenarnya pembatasan study tour itu dirasa kurang tepat ya Pak ya? Iya tepat nggak tepat lah daripada keluar negeri. Lebih baik di dalam Indonesia kan. Karena saya mengalami ada tour guide saya ketemu di Sentosa di Singapura. Pak saya sekarang wisata seminggu bisa 2 kali. Dari mana? Dari Purworejo, dari sini. Lah dari kampung udah ke Sentosa ya. Ya ini gaya hidup. Mungkin putra atau putri ibu. Ya sekarang study tour kemana Bu? Udah mainnya ke Vietnam. Bekas sekolah saya study tour dulu saya ke Bali. Waktu saya sekolah di situ, London. Kenapa nggak di Indonesia kan? Perlu nggak sih adanya penertiban misalkan tempat-tempat wisata yang memang itu sebenarnya tempat wisata itu tuh sebenarnya bisa dijadikan semacam ancaman lah gitu bagi pengunjungnya yang saking antusiasme tinggi sehingga melampaui tadi batas kapasiti atau juga memang infrastrukturnya memang belum memadai untuk bisa mencapai akses tersebut. Ya itu maksud saya infrastruktur menuju akses. Kalau infrastruktur di tempat wisatanya udah bagus, tapi menuju akses ke sana harus dipikirkan ya oleh pengusahanya juga, bukan oleh pemerintah aja. Ya ini jalan kuatnya berapa lama sih? Ya berapa ribu mobil? Ya, kalau saya di sini rame, bisa jadi berapa ribu mobil. Ya, nanti cepat rusak, nanti longsor. Ya. Bencana juga itu. Bencana juga. Nah, itu mau klaim ke pemerintah. Kalau kan saya selalu jawab, ya, kalau kita kumpul sama teman-teman, itu bukan salah pemerintah, salah Anda bikin di situ. Ya dong. Sayang padahal udah bagus gitu fasilitas tempat wisatanya, cuman akses yang menuju ke sananya itu. Iya, kenapa bikinnya di situ? Kita ngomong lah sekarang. Kita ya kalau saya ngomong ya udah belak-belakan aja lah ya. Misalnya Puclut gitu. Ngapain bikin di situ? Akses apa gitu? Iya sih. Kesian kan pengusahanya jadinya. Dia nggak mikirin itu. Ya kesian siapa pengusahanya Kak. Pengusahanya mikir dulu kalau mau bikin di mana, mikir dulu ini aksesnya gimana. Sama kejadiannya Bu, saya sekarang di depan saya ya di Kota Bandung ada Unisba. Ya Bu ya Unisba. Ya saya sebutin Unisba lah, mau klaim ke saya silakan lah ya. Bu, pengembangan sekolahannya sebesar apa? Tempat parkirnya ada nggak? Iya. Artinya tempat-tempat publik yang akan dikunjungi oleh banyak orang tidak hanya berbatas tempat wisata saja. Betul. Mau itu tempat pendidikan, mau rumah sakit, mau perumahan. Iya. Itu harus bijak begitu ya. Ya dia mikirin bikin fakultas baru, bikin gedung baru dibeliin semua, terus satu jalan dibeliin ya. Parkirnya nggak ada Bu, nggak dipikirin. Nah sekarang ayo kita ke sana, ke daerah Rangga Gading dan itu motor kan itu parkir di situ. Nah gimana kalau anak sekolah lagi bubaran lagi ambil motor, tiba-tiba ada mobil mabok, nabrak, ini salahin siapa? Ya. Nah semua pengusaha yang usaha memikirkan parkir gimana, kan gitu. Tapi kan izinnya keluar. Ya izinnya izin bikin itunya. Tapi izin parkirnya oke, buat 4 orang, 6 orang. Iya dong, izin parkir jangan asal-asalan. Yang penting ada akses parkir padahal tidak sesuai jumlah dengan gitu ya. Yang di KBP itu waktu itu dia bilang maksimal saya 1.000 2.000 orang. Udah 2.000 saya tolak karena dia kan pakai ini
daftarnya bayar aplikasi, itu 2.000 tolong. Itu yang benar gitu. Jadi ke kontrol gitu ya. Kontrol, kalau dia takut dengan lebih dari 2.000 orang kan. Iya benar. Berarti tanggung jawab sosialnya tinggi juga. Betul. ya. Jadi setiap pengusaha juga harus itu memikirkan soal itu, jangan asal hantem aja. Oke, ini saya juga mau nanya gini nih Pak Peri. Kalau mendirikan tempat wisata, itu sebenarnya aman nggak sih di tengah tempat pemukiman penduduk? Justru malah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk sekitar, atau justru misalkan hal tersebut membahayakan begitu untuk warga sekitar? Sangat amat untuk warga sekitar. Maksudnya ya, jelas lah keamanannya, jangan sampai parkir ngegolosor ke tempat mereka kan. Ya aman sekali asal penduduknya diikutin. Diikut kerjasamakan, apakah dia bekerja di kita, apakah dia berdagang di kita. Karena imbasnya pasti kan kepada penduduk. Betul. Ya itu seperti itu. Waktu saya di Setiabudi bikin di Jalan Raya Lembang bikin itu, saya udah bilang ke pengusahanya semua, ke penduduknya. Malah waktu di Cianjuang juga sama ya. Saya bilang kalau saya rame cepet-cepet dagang. Dagang rokok, dagang apa kan itu. Ya malah yang nggak punya modal ya ikutlah modalin dulu, ntar kembaliin supaya penduduk setempat yang jagain kita. Ya bersama-sama. Betul kan rame tuh waktu depan farmhouse semua yang dagang. Udah rame semua, tiba-tiba Alfamart buka, matiin lagi dia. Itu kan seperti gitu kan ya. Ya itu mah memang sudah secara sistem alamiah seperti itu. Iya kan, udah rame baru dia buka kan gitu ya. Matiin lagi. Matiin lagi siapa? Penduduk sekitar. Di tempat wisata Pak Peri hampir semuanya jadi tempat tujuan kunjungan study tour nggak sih Pak? Iya, kalau saya lebih banyaknya yang study tour ya, karena kan saya misalnya di satu tempat bagaimana UMKM kita kan berjualan. Iya. Misalnya terus ada lagi yang bertema negara. Jadi karena Bandung Kota Asia Afrika misalnya, kita bikin negeri Asia Afrika yang semua Jadi real miniatur nyatanya tuh ada gitu ya. Jadi kampungnya bukan miniaturnya ya. Iya benar-benar. Di situ ada seperti itu. Kayak di Jakarta punya taman mini. Betul, gitu ya. Di sini jadi, ada. Kalau ada kebun binatang bagus menurut saya kan gitu kan. Iya benar. Di Lembang juga bagus ada itu. Semua tempat wisata Pak Peri di Lembang ada unsur pendidikannya kah? Ya bisa ada, maksudnya ada unsur pendidikannya. Ya itu kan selain wisatanya kan kita berusaha menggrab customer tuh semua kalangan kan. Iya betul. Bagaimana neneknya seneng, anaknya seneng, cucunya seneng kan gitu ya. Semuanya bisa terakomodir. Buat yang sekolah yang terjangkau, dari makanan yang terjangkau dan sebagainya, mereka dengan nasinya cuma 30.000 sehingga bisa makan di tempat kan, semua kita pikirin untuk wisata juga apa ya. Iya. Seperti menikmati itu. Suasana. Ya, jadi bukannya kita bikin wisata asal wisata benar ya. Karena dan itu infrastruktur. Kalau ngomong infrastruktur 35%, saya pilihnya kan jalan nasional, jalan provinsi. Jalan provinsi. Berarti nanti kalau ada pembukaan baru jalan provinsi siap-siap aja Pak Peri. Iya, maksudnya jalan provinsi itu menarik menurut saya karena kita kan nggak mau ada kesulitan, nggak mau ada yang tadi kecelakaan di jalan yang kecil gitu ya. Iya betul. Ya seperti itu kan kita udah pikirkan dari sebelumnya. Bahkan pemeliharaannya pun memang relatif lebih baik gitu. Betul, ya Pak ya. Tempat parkir misalnya. Tempat parkir juga ya. Tempat parkir harus disiapkan dengan kemampuan kurang lebih target pasar kita berapa sehari kan gitu. Makanya kalau ngelihat dari di tempat wisata saya yang berseberangan di Jalan Raya Lembang, itu saya diharuskan membuat jembatan penyeberangan. Sehingga orang main itu tidak nyebrang di jalanan yang memacetkan lalu lintas. Kan seperti itu kan udah dipikirkan. Betul. Ya. Pak Peri, berarti sorry nih, saya pengen tahu tipsnya Pak Peri. Jadi balik lagi ke tipsnya Pak Peri. Jadi kalau Pak Peri ini pertama nih lihat dulu infrastruktur kan tadi dikatakan demikian. Nah dari situ baru Pak Peri berpikir berapa kapasitas yang nanti akan kalau misalkan jadi bisa menampung berapa kapasitas begitu ya, atau besaran tempat wisata itu seperti apa dipatok dari infrastrukturnya dulu gitu.
Iya, pasti dari itu infrastrukturnya dulu ya. Tapi ada yang tiba-tiba dengan tanah sekecil kan memacetkan jalan misalnya ya. Nah, langsung kita bikin tempat parkirnya segera dibikin juga untuk ya. Jadi jangan di pinggir jalan atau jangan kalau bisa sih kita gunakan orang setempat. Iya. Masyarakat setempat menerima parkir. Cuman kadang-kadang karena nggak di-manage ya seperti itu. Karena di koran PR hari ini ya banyak banyak uang yang itu di tempat wisata. Halaman 1 PR, koran PR ya. Itu kan yang menarik saya baca. Tapi itu bukan yang dikelola oleh swasta biasanya, dikelola oleh daerah ya, karena nggak ada yang ngelolanya seperti kemarin juga kan sempat kejadian di tempat ibadah parkir mahal harus berulang-ulang karena nggak ada yang ngelola. Sebetulnya kalau dikelola dibagi-bagi dengan masyarakat setempatnya enak gitu, karena mereka juga mendapatkan hasil, kita juga kebantu karena terus terang lah masyarakat sekitar yang menjaga kita. Saya juga ini kan ada nih insert yang diputar tadi, katanya pariwisata kita itu menjadi tidak maju karena itu masih ada unsur premanisme dan juga pungli, pungutan liar semacam parkir dan lain sebagainya, Pak Peri. Kenapa preman ada? Nah itu karena kenapa lapar. tuh? Kalau dikasih kerjaan kan nggak lapar. Malah dia menjaga kita ya justru. Oke lah. Apa kalau dikasih kerjaan kan enggak. Satu Lembang itu nggak ada masalah buat saya misalnya. Di Ciwidey nggak masalah. Di Arca Manik aja tengah kota nggak ada masalah karena di. Kita baca dulu interaksi nih dari Kang Deddy Sopian. Jika terjadi eksiden terhadap penyedia armada, tidak adil jika semua kesalahan dibebankan kepada awak armada itu sendiri. Tapi perusahaan armada juga harus ikut bertanggung jawab dan diberikan sanksi. Karena sekarang yang terbaru itu kan si sopirnya itu jadi tersangka. Itu Pak Peri ya. Dan diberikan sanksi karena pengawasan dan operator layak tidaknya armada itu mengaspal ada di perusahaan armada itu sendiri. Apalagi ditemukan pelanggaran syarat perlengkapan perjalanan terhadap armada itu sendiri. Mungkin mau mengomentari walaupun tadi Pak Peri. Semua pengusaha akhirnya yang pada titik akhirnya Bu, yang kena batunya. Tinggal kita bisa melawannya gimana? Ya dong, dengan data dong. Contohnya gini, orang jatuh di tempat saya. Jatuh, anaknya naik kuda, dia mau fotoin anaknya, terpleset, dianya ngasih somasi, lah, kan gitu. Ya kita kan ke bawah, cuman karena kita punya argumentasi ya kita lawan, kan seperti itu. Dan seperti kita juga wisata sama juga dengan BUS, apakah itu udah ditanggung? Semua kayak orang kayak wisata di saya, ya ada kecelakaan itu ada asuransi. Ya, apakah ini juga begitu? Jadi pengusaha ikut terlibat biarin gimana juga. Ya yang pada akhirnya kan ya yang ada pada bagian itu semuanya mau jadi diapain kan? Dong. Pegawai kita mau diapain gitu kan? Akhirnya kan ke perusahaan ikut bertanggung jawab. Karena di kita gitu. Selalu orangnya gitu. Ya meskipun dia kakinya lecet, urusannya kan kita juga, Bu. Iya benar. Lecet aja kakinya ngeklaim. Ya. Sekarang ini udah kayak di Amerika, Bu, ya sedikit-sedikit ngeklaim. Ya dengan ancaman kalau enggak saya masukin media sosial, diviralkan gitu ya. Ya, diviralkan kita seperti itu ya. Cuman argumentasinya sekitarnya bener apa enggak? Ya kembali lagi ke komunikasi, ke sosialisasi kita. Benar. Ya Indonesia ini mah rakyatnya baik-baik aja. Bagaimana treatment kitanya juga itu sih sebenarnya ya Pak Peri. Oke. Ini dari Kang Denny. Study tour dilarang keluar kota, setuju apa enggak Pak? Sebelum ini dijawab saya pengen tahu, yang datang ke tempatnya Pak Peri itu lebih banyak dari luar kota atau dari tentunya dari luar kota. Dari luar provinsi maksudnya? Enggak luar provinsi, hari libur panjang. Hari libur tertentu ya. Hari Lebaran Desember itu dari luar provinsi. Kalau yang dalam provinsi ya yang anak-anak sekolah, karyawan perusahaan kan seperti itu. Yang kalau rombongan ya. Kalau rombongan kita yang ngomong rombongan ya. Seperti itu yang di sekitar Jawa Barat. Jadi masih di satu provinsi Jawa Barat sebenarnya ya? Kebanyakan kalau yang rombongan. Paling jauh-jauhnya ya Jawa Tengah, tapi nggak terlalu banyak lah ya Jawa Tengah. Oke. Ya. Berarti pertanyaan saya ketika
bandara Husein Sastranegara kemudian sudah tidak difungsikan komersil lagi, nggak berpengaruh banyak sebenarnya ya Pak? Ya sebetulnya gini, kita menyalahkan bandara Husein. Kenapa ditutup gitu ya? Tapi kita balik lagi gitu. Ya kenapa gitu? Apakah dibuka turis tetap datang? Wisatawan, kalau pebisnis lain ya, itu memerlukan. Karena Malaysia sendiri, ya sekarang ada Vietnam yang menyaingi Kota Bandung. Iya benar. Menyaingi Kota Bandung itu jelas. Ya dengan perjalanan yang sama jamnya, tapi di sana lebih murah. Terus halalnya jelas. Ya. Seperti itu kan. Ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin apakah dibuka lagi. Ada wisatawan, ada, tapi berapa persen dari yang dulu? Karena kita juga punya kompetitor di lain negara. Betul. Gitu ya. Apakah Kertajati menurut saya udah bagus, kenapa nggak jelek, bagus kok. Ya, tapi jangan di kita Kertajati itu jangan bilang pariwisata suruh buka di sana. Nah, untuk mendapatkan, tapi kan ya Cirebonnya ke bawah hotelnya, terus. Tapi di hotel di lingkungan sekitarnya banyak yang mengeluhkan. Ya, yang diekspos apa? Misalnya pusat grosirnya apa? Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu memproduksi seluruh Indonesia untuk kelas menengah ke bawah. Dari Tegal Gubuk. Malaysia juga banyak. Kenapa itu nggak diekspos? Kan itu ya. Kalau itu jadi setiap tempat tuh jangan mengekspos pariwisata. Belanja aja udah pariwisata sekarang. Iya, makan aja udah pariwisata. Ya. Menjadi tempat menarik gitu ya. Iya, pariwisata tuh banyak macam. Kalau kita kan pariwisata benar-benar yang menjual hawa, menjual udara. Tapi gini Pak, jadi kita sedikit dulu karena salah satu faktor penting juga dengan kayak terminal bandara. Tapi tetap kebanyakan orang masih memilih Soekarno-Hatta gitu dibandingkan Bandara Kertajati ya Pak ya. Karena masalahnya di sana penerbangannya udah lebih komplit, lebih penuh, nggak keburu jam segini, ntar jam segini. Ya tunggu bandara sedikit hari demi hari, nanti juga lebih rame. Ya jauh banget loh ini dari target katanya Pak kunjungan. Memang belum, masih kan pakai waktu. Pak Peri punya tempat wisata nggak di sana? Kembali lagi ngapain di sana kan gitu. Ya tempat wisata ngapain di sana kan saya bilang. Ya kan gitu. Ya kan lain di sana yang diekspos. Tapi infrastrukturnya udah bagus. Udah Pak. Bagus, tapi kan buat wisata kan nggak bagus menurut saya. Karena saya potensi yang ada di daerah itu aja yang kemudian dipromosikan. Sekarang gini. Perputaran uang ada di mana? Kota panas atau dingin? Kota panas. Semua perputaran uang di kota panas. Jangan kota besarnya. Misalnya kita ngomong Tegal dibandingin Tasik. Pasti Tegal lebih besar. Kota kecil ya, Pamanukan dibandingin Garut. Ya dong ya. Jangan ngebandingin Semarang, Surabaya sama Bandung kan gitu. Nah, perputaran kalau saya mikirnya. Nah, mereka perlu wisata kan. Cari daerah panas, cari daerah dingin. Cari daerah dingin lah. Ya udahlah, saya di situ. Ya benar. Infrastruktur ada semua tapi efeknya tuh udah dipikirin gitu ya. Kenapa? Walaupun infrastruktur udah oke banget, standar internasional, tapi untuk wisata memang kurang tepat. Itu jadi yang udah potensi yang ada tadi ya untuk bisa ditingkatkan. Betul, kan kita yang jual apa? Priangan ini, daerah Priangan tuh terkenal dengan culture-nya. Tata keramanya nomor satu. Kedua udara. Suasananya itu yang harus dijual. Ya patokannya itu. Kalau saya di sana nggak akan lama Bu. Betul. Karena ibu punya putri juga mungkin akan main di tempat saya. Tapi karena panas, kata ibu jangan terlalu sering ya. Nah nanti hitam itu masalah loh. Kalau saya ke Bali saya ngamatin yang ke pantai itu dia bilang, nanti kita lihat sunset, kita ngelihat sunrise. Kenapa dia ke pantai ngelihat sunset? Karena tidak panas. Tengari bolong nggak ada Bu yang ke sana, takut hitam. Nah hitam itu culture gitu. Culture-nya Indonesia, wanita Indonesia hitam. Makanya kan itu pemutih glowing gitu skincare ya. Laku gitu. Skincare jadi laku banget gitu karena ya. Pengen nggak hitam. Jadi gimana nih katanya kata Kang Denny, ada imbauan dari hampir seluruh kepala daerah untuk melarang ke luar kota. Setuju apa enggak katanya Pak Peri?
Ya kalau saya sebagai pengusaha ya nggak setuju habis kan gitu ya. Kalau bisa ya, maksud saya dipikirkan lagi. Tapi surat edaran gubernur juga seperti itu ya. Kalau saya baca boleh tetap, tapi di kota itu atau di dalam satu provinsi. Atau dalam satu jangan provinsi, ya. Di luar provinsi yang lain. Pak Peri, kalau tempat wisata Pak Peri nih, aku pengen tanya itu. Kalau berdasarkan data terbesar itu memang datangnya itu yang per keluarga atau itu tadi perombongan yang besar sih sebenarnya? Ya tergantung momen. Oh, tergantung momen. Momen H1 biasanya Lebaran banyak dari keluarga. Oh gitu. Desember dari keluarga. Tapi Juni Juli itu adalah waktu rombongan biasanya ya. Yang kita tunggu-tunggu untuk ya, karena masa liburan sekolah ya. Iya. Baik. Tapi ada tambahan lagi yang menarik. Yang menarik, saya barusan keinget sama saya. Ada satu perusahaan oleh-oleh ya. Perusahaan oleh-oleh yang mendatangkan bis. Yang bis harus datang. Tapi bis itu dia servis. Kalau ada kecelakaan dia bantu, ada kerusakan dia bantu, ada mogok. Itu menurut saya hebat. Itu menurut saya hebat. Ya, itu menurut saya hebat ya. Padahal armadanya bukan punya dia. Iya, punya dia. Supaya supir-supir bis senang ke dia, servis terhadap supir bis seperti itu. Oke. Ini dari Kang Sony Tenensi, Pak Peri itu juara tempe mendoan di bawah bimbingan Pak Peri bisa rame. Saya melihat di TV bisnis waktu disiarkan di Lembang. Pak Peri kan pariwisata itu ikut memberikan kontribusi juga dalam memajukan daerahnya. Ya Pak Peri? Ya, mendoan apa Pak Peri? Bukan saya yang bikin UMKM. UMKM-nya ya. Tapi Pak Peri ini ya, saya melihat memang sangat peduli sekali gitu ya, dan itu UMKM itu yang ada di lingkungan sekitar sana ya. Di sekitar sana diberdayakan gitu. Diberdayakan semua, itu ya konsep saya. Jadi sekolah-sekolah juga bisa belajar nih UMKM kayak ya seperti ini ya. Ya. Karena UMKM gitu. Karena gini, yang menghidupi saya mereka kok. Iya sih benar ya. Ya asal kita tata, mereka bisa punya produk. Benar. Mereka nggak tahu marketing, packaging, nah itu urusan kita ya. Bagaimana kita memotivasi mereka. Tapi itu bisa jadi bernilai jual ya Pak Peri ya, sehingga orang mau datang gitu. Ya, dalam hal apapun juga ya, tadi mau dari sisi UMKM atau dari sisi tadi layout negara-negara. Itu sebenarnya bagaimana konsep kita membuat itu dan sebenarnya memberikan pemahaman bahwa di sini ada pembelajaran gitu, ada pendidikan di dalamnya gitu ya. Harus ada pendidikan, maksudnya pembelajaran, bawa apa pulangnya. Bukan betul. Saya habis main nah, itulah study tour. Ya, kalau habis main apa, saya cukup buat di Instagram saya. Ya dong. Ya. Tapi buat pengetahuan saya apa itu paling penting, itu namanya yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Ya, study tour itu gitu. Ya, bukan study tour kita ya ke London tapi nyari apa gitu, ke Singapura nyari apa gitu. Pak Peri, ini waktu cuma sebentar lagi, tapi nanti kita ada satu kali break, ada satu kali lagi iklan. Sebelum saya naik dulu ke iklan nih, Pak Peri, ada perubahan gaya nggak sih dari pengunjung kita saat ini? Kalau dulu kan tadi saya sempat bilang Instagramable, segala sesuatu harus mesti serba selfie. Kalau untuk sekarang tantangannya tempat wisata itu apa? Selfie udah hilang. Selfie sebenarnya udah hilang ya. Nanti video karena ada TikTok. Iya benar ya. Begitu ada TikTok kan ceritanya lain ya. Benar. Semua harus live gitu ya. Semua harus live, datang ke tempat makan, dia filmin satu-satu ya, bukannya selfie kan. Nah itu kan berubah. Dulu terus. Zaman belum ada TikTok, baru Instagram doang. Makanya kan Instagramable, potret. Nah sekarang gak ada selfie, sekarang semua ke video. Sekarang TikTok semua karena memang jagonya di video.